Ya, halo sobat, apa kabar pada kesempatan kali ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan sukses selalu buat kita semuanya ya. Nah, dimanapun kita berada, senang berjumpa kembali bersama dengan kalian semua, bersama dengan saya Master Jo di JPA Official TV. Mantap. Nah, jadi pada kali ini ya, jadi sobat ya, jadi Master Jo akan memberikan pemaparan tutorial bagaimana membuat yang namanya animasi ya, animasi khususnya itu animasi api unggun ya. Ya sederhana aja lah kita bilang, nanti kalau hebat kali nanti sombong kali Master Jo kalian bilang. Ya, jadi ini animasi api unggun sederhana ya menggunakan aplikasi 3ds Max ya sobat ya. Jadi pada dasarnya teman-teman langsung saja bagaimana cara buatnya. Yang pasti pertama nanti kita harus membuat prototipe atau model dari kayu-kayunya lah ya, kayu-kayunya ya, nanti gampang, nanti kayunya kita buat pakai silinder, kemudian nanti kita edit-edit sedikit ya, karena kan nggak semua kayu juga lurus, ada bengkok-bengkok sedikit ya, kemudian nanti kita susun, kita copy dengan cepat, dan yang kedua kita akan nanti buat model dari apinya ya. Setelah nanti jadi kita susun bagus, baru kita nanti render output dalam bentuk video, jadi yang namanya nanti itu animasi dari api unggun ya. Langsung saja ya sobat ya, kita langsung buat aja dengan cepat. Oh ya, tapi saya lupa ya, teman-teman supaya nanti hasil presentasi lebih bagus, teman-teman juga boleh standby kan nanti untuk material ya. Nah, jadi teman-teman pada dasarnya sih saya udah ada menyiapkan beberapa material ya teman-teman ya. Nah, tadi saya udah download juga tadi ya buat teman-teman tadi semuanya ya, udah saya download. Nah, jadi nanti teman-teman nanti bisa apa ya, bisa cari-cari juga nanti ya teman-teman ya. Nah, gambar-gambar kayu yang mendekati sebenarnya sih nggak masalah juga ya, ini supaya lebih totalitas saja seperti itu ya teman ya. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman, kita buat dulu di sini untuk aplikasinya ya, untuk objeknya ya. Nah, kita buat dulu di sini dari silinder ya, kecil saja, mau besar pun nggak apa-apa lah ya, seperti ini. Nah, jadi kita cantiin dikit ya, ini radiusnya sekitar 7, kita buatkan aja 8, kita masuk ke modify tadi ya, kalau sudah kita buat ya. Nah, kemudian height-nya kita buatkan aja jadi 120, di sini unit setupnya dalam bentuk sentimeter sobat ya. Nah, setelah seperti ini sobat ya, jadi kita putar, nanti kita tidurkan ya, itu kita rotate 90 derajat. Untuk mempercepatnya supaya mendapatkan sudut istimewa 90 derajat, nah kita bisa langsung menggunakan yang namanya Angel Snap Toggle ya teman-teman ya. Kita langsung turunkan seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Nah, jadi teman-teman sudah seperti ini. Nah, kan seperti yang saya bilang di awal tadi, nggak semuanya batangan kayu, ranting-ranting kayu itu lurus semua ya kan, jarang kita jumpai. Nah, jadi bagaimana kita untuk memodelkannya supaya dia dapat agak-agak miring? Langsung aja teman-teman, guys, kita klik kanan, kita pilihkan batu editable poly ya. Kenapa menggunakan editable poly? Karena ini adalah basisnya 3 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi line, kita menggunakan editable SP line. Ingat ya, pelajaran sebelumnya, kalau rekan-rekan masih lupa, lihat tutorial sebelumnya ya yang sudah saya buat ya. Jangan lupa juga ya di like, subscribe, dan share, dan tonton videonya sampai selesai. Mantap. Oke, saya lanjut. Jadi teman-teman langsung aja di sini saya langsung tipe selection-nya, saya pilih ini vertex. Nah, di sini kan nampak nih ya. Nah, nampak seperti ini. Kalau sudah nampak seperti ini, langsung aja kita agak-agak miring-miring karena kita seleksi ya. Nah, saya menggunakan select and move teman-teman ya. Saya buat seperti ini, kemudian agak-agak miring-miringan seperti ini. Nah, jangan digas sekali ya, slow aja, pelan-pelan aja gitu ya. Nah, ini satu udah, kemudian nanti yang saya buat di sini atas. Sebenarnya teman-teman boleh coba ya, mau miring kemana ya nggak masalah ya, ini supaya lebih hidup aja ya. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman, ini seperti saya katakan sama teman-teman tadi. Nah, ini kan warnanya kalau mendekati kan itu biasanya kan kalau ranting-ranting kayu kan tuh apa ya teman-teman ya, warna coklat. Coba kita ganti warna coklat. Nah, sebelah sisi udah lumayan oke sih sebenarnya ya. Cuman ya tidak terlalu hidup. Nah, jadi itu gunanya tadi material editor ya. Kita sudah standby kan tadi ada skin, teman-teman cari aja di internet ya. Nah, atau foto sendiri itu dalam bentuk JPG. Skinnya seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti tinggal di standby kan, buka material editor, tekan shortcut pada keyboard M. Nah, nanti dimasuk ini ke dalam sini ya. Ini kan ada banyak slotnya ini ya. Nah, nanti kalau slotnya belum seperti ini, teman-teman buka di tipe modes. Nanti checklist aja compact material editor, karena kalau pertama kali buka material editor tuh tampilannya list semua. Mungkin bingung kok kayak gini ya Master Jo ya, kok list semua ya, kok nggak sama kayak ada bulat-bulat besar kayak gini ya. Itu gitu dia ya. Jadi tekan mouse, kemudian
klik kiri ya pada Compact Material Editor. Nah, kita standby-kan tadi di mana tadi foldernya ya. Jadi di sini. Nah, ini langsung aja drag and drop ya, teman-teman ya, ke sininya. Nah, dia langsung ke sini aja. Nah, jadi ya. Nah, langsung aja udah setelah di sini kan ini kan kita nggak mau setting lagi, langsung kita masukkan aja di sini. Jadi ya lebih realistik dia kayunya seperti itu ya. Nah, jadi jika sudah seperti ini kita masuk ke top aja untuk mengopinya. Jadi kita masuk ke top. Oke. Kita pilih seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kok kita mau muter mengopi, nah kita tahan apa ya? Tahan shift nanti sambil diputar seperti ini. Ya, tahan shift sambil diputar seperti ini ya. Nah, nanti ada pilihan clone option. Ya. Nah, jadi seperti ini kita perbanyak aja, contohnya ini sebanyak berapa ya? Saya pun aja 40, nggak apa-apa ya. Sebenarnya menyusunnya dengan rapi ya, teman-teman ya. Sebenarnya kan kok susunan dari api unggun itu kan nggak terlalu rapi, agak sedikit menimpa di atas, tapi nggak apa-apa, nanti bisa teman-teman sesuaikan aja ya. Saya buat 40. Nah, kalian lebih kurang seperti ini dia ya. Dia rapi seperti itu. Coba kita masuk ke perspektif rapi dia gitu ya. Macam kayak logo jadinya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi udah seperti ini rekan-rekan semua. Kalau mau di grup juga boleh, bebas ya, karena belum di grup. Kalau mau di grup teman-teman gampang ya, tinggal kita masuk di grup ini aja, tinggal di grup, buat aja sini misalnya kayu, api gitu ya. Nah, jadi setelah seperti ini, nah maka ini kan udah jadi ya teman-teman ya. Untuk api unggun kan lucu, api unggun tapi nggak ada kayunya, ada apinya yang ngambang. Nanti pikir orang apa lah itu gaib gitu ya. Oke, rekan-rekan, setelah jadi seperti ini, rekan-rekan ya. Nah, kita sekarang akan membuat yang namanya model dari apinya. Nah, kita itu menggunakan masuk dari sini ya. Kita balik ke create. Nah, kita cari di situ namanya kita lihat dulu ya satu-satu ya. Ini di helper. Ini menggunakan iya betul. Nah, kita menggunakan di sini helper ya. Di helper ini ada beberapa submenu lagi ya, dari standar sampai di sini terakhir V-Ray. Ini karena saya sudah install V-Ray. Kalau enggak nanti mungkin sampai di FRML97 ya. Kalau untuk versi dari 3ds Max ini versi yang 2016 ya teman-teman ya. Karena agak berbeda sedikit dia kalau plugin tambahan V-Ray ini mau diinstal lagi ya. Nah, jadi teman-teman kita pilih yang kedua itu di atmospheric ya, apparatus. Nah, di sini nanti ada yang namanya 3 menu ya, ada box gizmo, kemudian ada cell gizmo, kemudian ada spare gizmo. Kita pakai yang spare gizmo, kita klik kiri sekali, kemudian kita klik kiri, ya paskan di dekat apinya ini seperti ini ya rekan-rekan ya. Oke. Nah, teman-teman biasakan kalau mau hasil lebih bagus, kita masuk ke beberapa layer ya. Nah, ini kan dari perspektif kita masuk ke top dulu. Nah, ini nampak ya di top. Nah, ini udah lumayan rapi. Jadi kalau misalnya tadi agak-agak dia keluar, tadi rekan-rekan misalnya seperti ini, ya kita senterkan aja. Pas, seperti itu. Untuk radiusnya juga bisa seperti itu ya. Kita buat seperti ini. Oke, nah untuk radiusnya udah kita atur seperti ini, kita balik ke perspektif lagi. Teman-teman, kita akan kalibrasi ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya pastikan kita ini memilih tipe dari spare gizmo-nya. Kita masuk ke dalam menu yang namanya di modify ya teman-teman ya. Nah, di dalam modify ini teman-teman kita pilih di sini hemisphere. Nanti hemisphere ketika kita pilih teman-teman, nanti ini arah dari kurva dari spare-nya ini ya, spare gizmo-nya ini dia hanya setengah ke atas, yang bawahnya hilang. Kita coba. Oke, nampak ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau udah nampak seperti ini, nah ini kita bisa tarik ke atas. Nah, supaya nyala nanti apinya lebih besar seperti ini ya, kita bisa atur seperti ini. Nah, lebih kurang seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya kita masuk di dalam penambahan ini ya, ini ya. Nah, ini ada fire effect, efek api ini bawaan, jadi langsung oke aja. Nah, setelah kita oke kan, kita pilih fire effect-nya ini, kita atur di settingannya, sobat ya. Kita atur di setup. Nah, di sini ada beberapa pengaturannya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini udah ada nih ya color-nya ini ya. Jadi kan ada warna. Kalau api kan kita tahu ya, perpaduan warna kuning, merah. Kalau asapnya ya udah pasti nggak abu-abu dan hitam lah seperti itu teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi pada shape-nya ini kita pilih di sini tipenya ini tendril ya.
Nah, tenrail ini supaya dia bersifat konstan ya. Oke, kemudian yang harus kita setting lagi setelah ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita hidupkan dulu di sini ya untuk auto key-nya. Kita hidupkan dulu auto key-nya. Kemudian kita geser di sini. Ini bedanya tadi kan kalau kita belum hidupkan auto key tadi kan masih abu-abu ya. Biasa ketika kita klik kiri auto key dia relnya ini udah jadi merah. Nah, ini kita geser dulu ke sini dari kiri ke kanan 100/100. Kita atur stretch-nya ini jadi 100. Enter. Nah, begitu kita enter nanti, ketika kita balikkan lagi master yang di bawah ini ke kiri, tengok dia bergerak otomatis. Nah, jadi satu lagi ya, kalau ke kanan ini jadi, nah nampak ya jadi 100 ini ya teman-teman ya. Nah, saya ulang ini. Nah, nampak ya bergerak ya stretch-nya ya. Oke, kalau udah selesai tadi, kita udah ganti shape-nya tadi, tipenya jadi tenrail. Kemudian tadi kita sudah aktifkan auto key, geser ke 100/100 ke kanan, sudah oke, ya sudah. Ya, berarti ini sudah oke ya teman-teman ya. Ini sudah oke, kita tutup saja teman-teman. Nah, mungkin kalau di render biasa F9 seperti ini, nampak ya. Tapi kan ini belum animasi, ini masih hanya modelnya aja. Ya, masih statis ya, tapi udah nampak gambarannya ya. Nah, jadi ini kita akan convert ke dalam bentuk animasi ya seperti itu. Berarti udah nampak ini ya. Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, langkah selanjutnya kita masuk nanti ke setup render ya, bukan render output langsung ya. Nah, kalau misalnya untuk memilih render langsung kan itu shortcutnya F9, tapi kalau kita mau masuk itu ke render setup untuk konfigurasi render lebih lanjut kita pilih F10 guys. Nah, di sini kita atur beberapa ya. Kita atur. Jadi di sini ada untuk output size-nya. Nah, saya pakai di sini 720x486 ya. Nah, teman-teman bisa ikut ya. Oke. Nah, klik sekali. Kemudian di sini tipe range-nya kita pilih ya. Nah, ini timeout-nya kita pakai range ya. Jadi 0/100 mengikuti frame kita yang di bawah tadi ya, teman ya. Oke, setelah lanjut kita masuk ke dalam yang namanya render output. Nah, ini render output. Nanti keluarannya itu di mana rendernya. Nah, nanti kita diarahkan kita memilih kemana ya gitu ya. Untuk sementara saya buat dulu di D, saya buat di content ya. Saya biasa taruh di content tutorial edukasi 3ds Max. Saya buat folder baru. Saya buat sih namanya adalah tes animasi API. Oke. Nah, jadi ini file name-nya buat aja lah misalnya tes API gitu ya. Jadi save as type-nya kita buat AVI ya. Salah satu ekstensi dari video. Oke, nanti udah oke, gas kita save. Nah, nanti ada minta dia seperti ini ya. Nah, nggak usah di setting-setting lagi ya. Kalau tidak terlalu paham, ikuti saja default settingannya, langsung gas oke. Nah, jika semua sudah oke, semua instrumen sudah oke, langkah selanjutnya baru kita tekan render. Nah, ini memakan waktu lebih lama, paling sedikit lebih kurang 1 menit lah, karena dia kan frame by frame ya, dari 0 sampai 100. Oke, kita render. Nah, nampak ya proses dari rendernya ini ya. Oke, perlahan-lahan ya, nampak dia kedip-kedip ya. Jadi nampak tadi jelas perbedaan ketika kita render hanya gambar biasa sekali jadi, tetapi ketika kita render animasi dia frame by frame. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selesai. Loh, mana hasilnya master juga nggak nampak? Iya, hasilnya nggak nampak di sini karena udah dalam bentuk video gitu ya. API tadi ya. Kita matikan. Ini kita matikan dulu. Nah, kita lihat hasilnya ya. Tadi kalau render biasa dia seperti ini. Nampak ya teman-teman ya. Untuk hasil animasi API unggun yang sangat sederhana dan simple, gampang banget gitu ya. Seperti thumbnailnya gitu ya di background depan seperti itu. Kita lihat hasilnya, kita masuk ke folder teman-teman. Di content tadi ada namanya tes animasi API. Yuk kita tes, ini kan dalam bentuk apa ya? AVI gitu ya. Besarnya cuma 11,5 MB kecil. Yuk kita tes. Iya, hidup ya apinya ya. Dia pertama dia agak kencang, kita ulangi lagi. Pertama agak apa, mungkin sekali badai di sana mungkin ya. Terakhir dia udah lebih santuy gitu, lebih lambat gitu. Nah, nampak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah sekali ya. Kiranya nanti teman-teman semuanya bisa nanti mencoba ya di rumah ya. Tentunya ini menjadi perbendaharaan ya teman-teman ya. Selain nanti udah mantap desain modelnya,
bisa dianimasikan lagi ya teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat Master Joe sampaikan, share kepada kita semuanya dimanapun berada. Semoga ini menambah perbenaran kita di dalam desain, khususnya di 3D modeling dan animasi tentunya. Oke, tetap berkarya, tetap semangat, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam dari Master Joe. That's what I was asking.